Eh, Selamat malam, Ibu dan teman-teman semua. Di sini saya akan menjelaskan dan teman-teman saya akan menjelaskan tentang laporan tugas kami yang berjudul Implementasi User Centered Design. Nah, sebelumnya saya perkenalan diri dulu. Nama saya Maharani Sitorus dengan NIM 11S23044 dan teman saya Rainal Napitupul dengan NIM 11S23039, Firman Bintang Huta Soid 11S23041, Tasya April Damarbun 11S23042, dan terakhir Grace Valencia Lagan dengan NIM 11S23043. Nah, selanjutnya saya akan memberikan kepada teman saya untuk menjelaskan latar belakang atau pendahuluan dari eh, Di sini saya akan menjelaskan tentang bab satu pendahuluan tentang bagian latar belakang. Dalam kehidupan sehari-hari, warga sering menghadapi berbagai masalah terkait fasilitas umum, seperti jalan berlubang, lampu lalu lintas mati, atau saluran air yang tersumbat. Sayangnya, dari banyaknya masalah di atas itu, eh, untuk pelaporan masalah tersebut ke pemerintah itu menghadapi suatu kemasalahan secara manual. Jadi di sini untuk mengatasi hal itu dibutuhkannya sebuah platform digital yang memudahkan warga dalam menyampaikan keluhan secara langsung dan terdokumentasi dengan baik. Dengan adanya aplikasi ini, kita dapat melakukan masalah fasilitas umum berapa lama. Di sini juga dalam hal ini transparansi ditaruh oleh aplikasi ini juga dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah daerah. Dengan sistem yang memungkinkan warga untuk melibatkan status laporan mereka secara real time, mereka dapat mengetahui sejauh mana masalah yang dilaporkan telah ditinjau. Pemerintah juga dapat memberikan informasi mengenai kendala yang dihadapi dalam proses perbaikan. Dengan komunikasi yang lebih terbuka dan efektif, diharapkan hubungan antara warga dan pemerintah semakin membaik. Di bab kedua, tahapan UCD, saya akan menjelaskan tentang identitas pengguna. Jadi, dalam pengembangan website layanan keluhan masyarakat ini penting untuk memahami siapa saja yang akan menggunakan. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang identitas pengguna. Nah, dalam pengembangan website layanan keluhan masyarakat, penting untuk memahami siapa saja yang akan menggunakan sistem ini dan bagaimana kebutuhan mereka terpenuhi. Nah, berdasarkan wawancara dengan 5 orang dari kelas kami mengidentifikasi bahwa pengguna utama sistem ini adalah warga masyarakat yang ingin melaporkan permasalahan fasilitas umum. Nah, selanjutnya kita akan mendengar penjelasan dari research the user dari Pada research di user ini dalam proyek aplikasi layanan keluhan masyarakat, survei dilakukan melalui Google Form untuk mengumpulkan data terkait pengalaman kebutuhan serta harapan terhadap sistem pelaporan fasilitas umum. Survei ini bertujuan memahami bagaimana pelaporan permasalahan dilakukan, kendala yang dihadapi, serta efektivitas sistem yang sudah ada. Dengan data ini, pengembangan website dapat lebih tepat sasaran, memastikan fitur yang disediakan benar-benar menjawab kebutuhan pengguna. Nah, dari 5 orang responden yang sudah kami survei, dapat disimpulkan bahwa eh, mayoritas berharap aplikasi layanan keluhan masyarakat ini memiliki fitur yang mempermudah pelaporan dan transparansi dalam penanganan keluhan. Terus kemudian mereka menginginkan pelacakan laporan, unggahan foto dan peta lokasi serta kategori khusus untuk infrastruktur agar laporan lebih jelas, eh, agar laporan lebih jelas dan cepat ditindaklanjuti. Nah, beberapa responden juga menyoroti pentingnya komunikasi langsung dengan pemerintah serta bantuan cepat dalam menangani masalah yang mendesak. Nah, pada Create Goals, yang pertama itu mempermudah masyarakat melapor, memberi saran, dan berbagi informasi. Yang kedua itu meningkatkan transparansi dan akses informasi. Yang ketiga itu meningkatkan
partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah. Yang keempat adalah membantu pemerintah dalam pengambilan keputusan berbasis data. Kemudian 2.4 mockup dan desain awal akan dijelaskan oleh teman saya Maharani. Nah, mockup dan desain awal ini adalah sebuah sketsa awal sebagai gambaran dasar atau gambaran kasar mengenai tata letak dan alur penggunaan. Nah, dari gambar ini kita dapat ini adalah sketsa awal yang dibuat untuk membantu dalam menentukan posisi-posisi elemen utama seperti tombol pelaporan, formulir keluhan, dan fitur pelacakan status pelaporan. Nah, dengan adanya sketsa uh, ini mempermudah tim saya untuk proses desain yang lebih terarah dan efisien. Selanjutnya, kita langsung ke prototipe yang akan dijelaskan teman saya, yaitu Firman. Baik, di sini saya akan menjelaskan prototipe yang sudah kami buat, yaitu alur program dari aplikasi kami, yaitu yang namanya Curhatin, di mana kami memilih namanya yaitu Curhatin karena keluhan masyarakat. Di sini akan memenuhi unsur logo yaitu uh, Pacman, di mana akan memakan semua keluhan-keluhan dari masyarakat seperti itu. Nah, setelah itu ini adalah loading screen dan juga pre-register ketika kita ingin masuk atau register, kita tinggal memencetnya atau menggunakan layanan Google seperti itu. Jadi kita bisa memencet yaitu daftar jika tidak punya akun. Jadi kita akan daftar di sini, di mana email kita butuh email, kata sandi, dan juga konfirmasi sandi. Dan juga ada layanan sosial media yang ada. Dan juga login screen, kita akan memasukkan email dan kata sandi. Dan di bawahnya akan ada yang namanya error message, di mana di bawah ini akan tampil bahwasanya ketika kita tidak memiliki internet, kita akan punya yang namanya screen gagal menampilkan internet dan juga gagal pop out, pop out seperti itu. Dan juga lanjut dalam aplikasinya. Ketika kita membuka aplikasinya terlebih dahulu, kita akan menampilkan yaitu daftar-daftar berita atau juga keluhan-keluhan masyarakat dari sini. Nah, di sini akan ada contoh di mana masyarakat menulis laporannya seperti aduan, aspirasi, dan informasi. Ketika kita mengklik aduan akan menampilkan aduan saja dan juga aspirasi akan menampilkan aspirasi saja. Nah, setelah itu ketika kita mencet tombol beranda, pastinya kita akan mengcreate atau membuat eh, keluhan-keluhan kita. Kita dapat melakukan lapor di sini, yaitu nanti akan ada menu pop-up dari bawah, di mana akan ada pilihan apakah kita ingin menulis aduan, aspirasi, ataupun kita ingin memilih permintaan informasi. Nah, setelah itu kita akan membuat laporan. Jadi akan ada tulis, pilih kategori, dan juga tinjau, di mana kita akan memperhatikan apa saja yang kita ingin masukkan seperti itu. Semisal kita pilih jalan rusak, di mana dan instansi apa yang ingin kita tujui. Dan kita ya bisa juga memilih publik, anonim, dan rahasia. Dan lanjut saja ketika kita sudah selesai memilih eh, ke- ketiga tinjauan seperti yang sudah ada dan kita akan kirim. Nah, selanjutnya kami akan membuat di sini yang namanya chat support, di mana ini adalah dokumentasi yang penting dalam pembuatan aplikasi dalam aspek-aspek eh, evaluasi holistik seperti itu. Nah, di sini ada chatbot dan juga eh, percakapan antar antar dan juga ada profil, di mana profil ini kita dapat mengaksesnya, yaitu dapat edit edit profil dan lain-lain seperti itu. Dan juga ada curhatin, yaitu aplikasi kami itu tentang aplikasi curhatin dan dapat dibaca lebih lanjut. Nah, selanjutnya yaitu hasil, yaitu tes. Nah, setelah melakukan usability testing dengan melibatkan beberapa pengguna target, hasilnya menunjukkan bahwa aplikasi layanan keluhan masyarakat mendapatkan respon yang sangat positif. Nah, kita dapat melihatnya di sini. Di sini responnya sangat positif. Makanya kami dapat menyimpulkan bahwa
Aplikasi layanan keluhan masyarakat mendapatkan respon yang sangat positif, yaitu mayoritas pengguna merasa kemudahan dalam mengakses dan memahami fitur menjadi keunggulan utama aplikasi ini. Nah, selanjutnya kita lanjut ke Produce. Nah, masuklah kita kepada Produce, yaitu pengembangan aplikasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Nah, di sini ada poin utama yang perlu dibahas, yaitu yang pertama itu ada penyempurnaan UI UX, di mana desain itu harus intuitif agar pengguna itu dapat mudah memahami alur pelaporan, serta tata letak elemen penting diperjelas untuk navigasi yang lebih efisien. Kedua itu notifikasi dan pembaruan status, di mana notifikasi itu real time memungkinkan pengguna itu mengetahui perkembangan laporan tanpa harus membuka si aplikasinya. Kemudian ada estimasi waktu penyelesaian memberikan kejelasan tentang tindak lanjut laporan. Yang ketiga itu ada peningkatan efisien pengelola laporan, di mana sistem prioritas laporan memastikan keluhan mendesak ditangani lebih cepat. Dan tanggapan langsung dari pemerintah meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat. Kemudian yang keempat ada optimasi tampilan untuk mobile dan desktop, di mana desain itu responsif memastikan kenyamanan pengguna di berbagai ukuran layar, serta penyesuaian tombol dan teks agar optimal untuk interaksi di layar sentuh. Kemudian masuklah kepada kesimpulan, di mana dapat disimpulkan di sini desain yang intuitif yaitu UI UX masih perlu disempurnakan untuk meningkatkan keterbacaan dan efisiensi navigasi. Kemudian responsivitas dan aksesibilitas itu perlu optimasi tampilan dan fitur aksesibilitas agar inklusif bagi semua pengguna. Kemudian transparansi dan efisiensi, di mana fitur pelacakan laporan meningkatkan kepercayaan terhadap layanan pemerintah, serta pengembangan fitur tambahan yaitu notifikasi real-time, sistem prioritas dan keamanan data perlu diperkuat dan efektivitas aplikasinya. Jadi demikianlah presentasi dan pemaparan dari kelompok 7 yang bisa kami paparkan mengenai UCD. Jika ada kesalahan dan kekurangan dalam presentasi ini, kami mengucapkan mohon maaf. Terima kasih. Terima kasih.